Perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk media digital. Salah satu inovasi yang menonjol adalah deepfake, yaitu teknologi manipulasi video dan audio yang terlihat sangat nyata. Awalnya digunakan dalam hiburan, kini deepfake sering disalahgunakan, menimbulkan tantangan baru di masyarakat. Sayangnya regulasi di Indonesia belum mampu mengimbangi kemajuan ini. UU ITE dan UU PDP hanya mencangkup pemalsuan data secara umum, belum spesifik menangani penyalahgunaan deepfake. Sementara itu, negara seperti Uni Eropa dan California telah menerapkan regulasi yang lebih adaptif. Rendahnya literasi digital di Indonesia juga memperburuk keadaan. Banyak masyarakat belum mampu mengenali konten deepfake, membuat mereka rentan terhadap manipulasi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji deepfake terhadap kepercayaan publik, mengevaluasi regulasi dan teknologi pendeteksi, serta merumuskan strategi peningkatan literasi digital guna memperkuat ketahanan masyarakat. Diharapkan hasilnya dapat menjadi acuan pengembangan kebijakan hukum yang lebih relevan. Dalam politik, disinformasi berbasis deepfake menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Video palsu yang menargetkan tokoh publik dapat membentuk opini masyarakat secara menyesatkan, merusak reputasi, dan mempengaruhi hasil pemilu. Ancaman ini semakin besar di tengah rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, deepfake juga dimanfaatkan dalam kejahatan cyber seperti penipuan finansial. Pelaku dapat meniru suara atau wajah seorang untuk mengelabui korban, menyebabkan kerugian besar dan merusak reputasi perusahaan. Langkah mitigasi seperti pelatihan keamanan cyber dan penguatan protokol keamanan sangat diperlukan. Di media sosial, penyebaran deepfake memperburuk krisis kepercayaan terhadap informasi digital. Banyak penggunaan kesulitan membedakan konten asli dan palsu, diperparah oleh algoritma yang mempromosikan konten sensasional. Dampaknya tak hanya sosial dan finansial, tetapi juga psikologis. Paparan berulang terhadap deepfake dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap media dan institusi. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan kerjasama lintas sektor menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan. Kebijakan moderasi konten di Indonesia melalui UU ITE dan Kominfo nomor 5 tahun 2020 terbukti cukup efektif dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman. Terlihat dari keberhasilan penghapusan ribuan situs hoax saat pemilu 2019 dan konten radikal di YouTube. Namun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan teknologi pendeteksi otomatis, kurangnya transparansi, serta potensi pelanggaran kebebasan berekspresi. Di sisi lain, regulasi terhadap platform OTT mulai menunjukkan hasil positif, tetapi masih perlu diperluas agar mencangkup semua skala platform digital. Pendekatan internasional seperti DSA, Uni Eropa, dan Online Safety X Australia memberikan pelajaran penting tentang perlunya keseimbangan antara pengawasan dan perlindungan hak digital. Moderasi konten juga berdampak pada pertumbuhan industri kreatif lokal, karena regulasi global yang seragam seringkali tidak mempertimbangkan konteks budaya Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan nasional untuk bersifat inklusif dan adaptif. Dalam menghadapi tantangan ini, penerapan literasi digital menjadi krusial, yang mencangkup 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Ini baru tahun 2025 loh. Bayangin aja 2 atau 3 tahun ke depan kayak apa. Mungkin kita sudah hidup sama robot, Pak. Gimana nggak takut, Bu? Kita aja ini dibuat hanya dengan prompt. Mau makin ngeri ya, Bu? Banyak yang mulai tersingkirkan, mulai customer service, data entry, desainer grafis, dan lain-lain. Tergantung kita mau belajar AI atau tidak. Nyari kerja sekarang susah, Mbak. Saya jadi bingung, Mbak. Iya, Mas. Apalagi udah ada kecerdasan buatan. Teman saya banyak yang kena PHK. Gila, zaman makin canggih, mau nggak mau kita harus belajar soal AI. Emang kenapa sih? Ya biar kita nggak ketinggalan lah. Sebenarnya AI nggak semenakutkan itu, Pak. Banyak juga manfaatnya. Semua jadi makin mudah karena AI ini, Pak. Iya, Mas. Tergantung kitanya aja. Kasus penyalahgunaan deepfake terhadap 3 gubernur
yaitu Kofifa Indar Parawansa, Ahmad Lutfi, dan Deddy Mulyadi menjadi bukti nyata bahwa teknologi AI dapat digunakan untuk tujuan kriminal yang merusak kepercayaan publik. Celah dalam regulasi hukum dan rendahnya literasi digital membuat masyarakat rentan terhadap manipulasi semacam ini. Meskipun pelaku dijerat hukuman berat, penindakan hukum saja tidak cukup tanpa upaya preventif dan edukatif. Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi khusus. Masyarakat harus dibekali literasi digital yang memadai, dan platform media sosial wajib bertanggung jawab dalam mendeteksi serta membatasi penyebaran konten deepfake. Kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan demi menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya. Keempat pilar ini berperan penting dalam membekali masyarakat agar dapat menggunakan teknologi secara cerdas, etis, dan aman. Di era digitalisasi saat ini, mudahnya untuk mengakses dan mengetahui informasi dari berbagai bidang. Maka perlu ditingkatkan literasi digital agar tidak termakan informasi atau berita yang sifatnya hoax. Apa itu literasi digital? Literasi digital yang saat ini marak diperbincangkan masyarakat, yaitu kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan media massa dengan bijak dan efektif, serta luasnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengakses dan menganalisis informasi atau berita membuka luas kesempatan bagi generasi muda untuk berpikir kritis, kreatif, dan produktif, karena teknologi juga memungkinkan untuk belajar di mana saja. Dengan meningkatkan literasi digital, kita dapat memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari berbagai bidang seperti ancaman cyber, pencarian informasi secara efektif, menggunakan teknologi dengan bijak dan aman. Maka dari itu, perbanyaklah literasi dan membentuk etika saya, kamu, dan kalian semua. Ayo bangun lagi budaya literasi untuk Indonesia.